Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita muliakan Kepala MTSM Muhammadiyah Sumani bersama Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah. Yang kita hormati para ustadz dan ustazah yang hadir pada hari ini, tenaga administrasi yang ustadz cintai, ustadz banggakan, santriwan dan santriwati MTSN Muhammadiyah Sumani Kabupaten Solok, hadirin yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita telah bisa melaksanakan serangkaian aktivitas upacara bendera pada hari Senin. Tentu kita berharap dan berdoa aktivitas yang kita lakukan, kegiatan yang kita kerjakan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu santriwan dan santriwati hadirin yang berbahagia. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Ibu Hajah bersama kawan-kawan dan seluruh personil upacara, santriwan dan santriwati yang telah melaksanakan upacara penuh dengan hikmat, tertib, lancar. Yang selanjutnya, pernah Bapak Presiden kita, yaitu Bapak B.J. Habibie, beliau kuliah di luar negeri. Di saat beliau kuliah, beliau tidak pernah menjadi juara 1, tapi hanya peringkat 4, 3, sekali-sekali peringkat 2. Pada waktu itu beliau sangat cemburu, sangat bertanya-tanya dalam hati beliau, kenapa saya tidak pernah menjadi juara 1. Di saat beliau berpikir, beliau ingin menemui temannya yang juara 1. Kebetulan teman yang juara 1 ini adalah beragama Yahudi, beragama non-Muslim. Setelah beliau temui dan beliau bertanya, wahai temanku, kenapa engkau cerdas sekali? Kenapa engkau hebat? Kenapa engkau pintar? Bagaimana kiatmu belajar sehingga engkau menjadi orang pintar,
tidak pernah dikalahkan oleh mahasiswa lain. Pertemuan pertama, temannya Pak Habibie ini senyum, tidak diberikan jawaban apa-apa. 3 hari setelah itu datang lagi dengan kalimat ucapan pertanyaan yang sama. Juga temannya tersenyum. 3 hari setelah itu didatangi lagi. Karena sudah 3 kali datang kepada temannya yang juara ini, maka dia berkata kepada Pak B.J. Habibie, "Wahai Ruth," panggilan Pak B.J. Habibie itu adalah Rudi. "Wahai Ruth, sebenarnya engkau hebat. Lebih hebat daripada saya," katanya. "Tetapi yang perlu engkau ketahui adalah kiat saya belajar. Waktu saya belajar ada 3 macam." Apa itu? Yang pertama, kata orang Yahudi tadi, "Saya bangun sepertiga malam." Berarti sekitar jam 3:30. Paling lambat itu jam 4. Setelah saya bangun, saya mandi. Setelah saya mandi, saya membaca kitab yang kamu punya, yaitu Al-Quran. Kalau lagu Muhammadiyah tadi, janji kita tadi, Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Kaget Bapak B.J. Habibie, kenapa dia orang beragama Yahudi, non-Muslim, tapi membaca Al-Quran. Rupanya Al-Quran itu tidak saja petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi petunjuk bagi orang manusia. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Apakah manusia itu Yahudi, manusia itu Nasrani, manusia itu lain-lainnya, tetapi menjadi petunjuk. Setelah itu katanya, setelah saya membaca kitab sucimu, baru saya belajar membaca buku-buku yang berhubungan dengan bidang studi. Waktu itu setelah selesai dialog, Bapak B.J. Habibie pulang. Setelah pulang dia merenung. Apa yang dia renungkan? Ya Tuhan, padahal yang punya kitab suci itu adalah saya sebagai umat Islam. Kenapa saya tidak membacanya selama ini? Maka dari saat itu B.J. Habibie mempunyai suatu kesimpulan. Yang pertama, kalau kita ingin pintar, yang pertama kata B.J. Habibie adalah bangun tengah malam. Setelah bangun tengah malam, dia melaksanakan salat sunat tahajud dan salat sunat hajat. Setelah selesai salat sunat hajat dan tahajud itu, beliau berzikir. Yang kedua, beliau berzikir. Setelah beliau berzikir, yang ketiga beliau berdoa. Setelah berdoa, salah satu doa yang beliau bacakan itu adalah dalam Al-Quran, Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah beliau berdoa seperti itu, baru beliau menghafal. Setelah beliau menghafal, itu menjadikan Al-Quran menjadi hafalan. Sampai B.J. Habibie itu dia adalah orang yang cinta dan menjadi orang yang menggeluti dan bersahabat dengan Al-Quran. Sehingga beliau diangkat menjadi ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Apa yang terjadi? 6 bulan berikutnya B.J. Habibie menjadi peringkat 2. Semester berikutnya
B.J. Habibie menjadi juara umum. Sampai akhir beliau tamat, akhirnya orang Jerman itu menjadikan B.J. Habibie sebagai warga kehormatan, tidak dilepas oleh bangsa Jerman. Sehingga kalau masuk ke Jerman, dia sama dengan masuk ke tanah air. Sampai sekarang, penemuan ilmu B.J. Habibie belum mampu dikalahkan oleh orang lain. Santriwan dan santriwati hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin hebat, santriwan dan santriwati ingin pandai, ingin cerdas, kuncinya ada 5. Yang pertama, harus belajar dengan niat yang ikhlas kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita pergi ke madrasah, pergi ke Muhammadiyah, pergi ke sekolah, yang pertama kita minta kepada Tuhan, ya Tuhanku, ya Rabbku, jadikanlah setiap langkah, denyut jantungku, pikiranku untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus rajin beribadah kepada Allah. Karena ibadah yang kita kerjakan minimal 17 kali siang dan malam mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan yang telah diberi rahmat, yang telah diberi berkah, yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada para nabi, para sahabat, para ulama, para ustadz, para guru kita. Dan bukan jalan yang dikemarahi, dan bukan pula jalan yang sesat. Jalan yang dimarahi Allah, jalan orang Yahudi. Jalan yang sesat, jalan orang Nasrani. Maka kita Islam adalah jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus rajin, istiqamah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Man jadda wajad. Orang yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Oleh karena itu dikatakan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Tidak ada sesuatu yang ingin kita lakukan tanpa usaha. Tidak ada sesuatu yang ingin kita dapatkan tanpa berpangku tangan. Artinya apa? Kita harus bekerja keras, bersungguh-sungguh, rajin, ulet, tangguh untuk menjadikan kita sebagai orang yang berilmu. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan ilmu itu, kita harus mendapatkan ridha dari orang tua. Ridha dari orang tua. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, kalau kita mau berangkat ke madrasah, mau berangkat ke sekolah, yang pertama kita minta izin itu adalah kepada kedua orang tua kita. Sambil kita bersalaman, sambil kita mencium tangannya, dengan senyum yang terbuka, dan kita berharap kepadanya, wahai ayah dan ibu, berikan doamu, redamu untuk saya menuntut ilmu. Semoga doa engkau dikabulkan Allah dan saya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Ridha Allah di bawah ridha kedua orang tua. Yang selanjutnya, keikhlasan dari seorang guru memberikan ilmu kepada anaknya. Oleh karena itu di saat kita duduk di dalam lokal, siap menerima pelajaran yang akan diajarkan oleh ustadz dan ustazah kita. Setelah kita berdoa mengatakan ista'id al-qiyam. Setelah selesai berdoa, dan kita harus mengatakan kepada guru kita, kepada ustadz kita, wahai ustadz dan ustazah, ikhlaskan engkau memberikan ilmu kepada kami semua. Semoga ilmu yang engkau berikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Salah satu amal yang tidak pernah putus itu adalah walaupun kita sudah tiada, adalah ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang bermanfaat itu apabila dicurahkan, diberikan kepada santriwan dan santriwati penuh dengan keikhlasan dan keredaannya. Sehingga apa? Ke depan generasi itu adalah generasi yang berkualitas, generasi yang hebat, generasi yang bagus. Ini yang perlu. Yang terakhir kata untuk kemajuan pendidikan itu, untuk menjadi orang hebat, maka 3 hal yang harus kalian amalkan dalam kehidupannya. Yang pertama, harus mempunyai akhlak yang mulia, pendidikan karakter, tingkah laku, budi pekerti. Alangkah sayangnya kita seandainya ada anak sanawiyah Muhammadiyah Sumani yang akhlaknya tidak baik. Dalam upacara dia senggol kiri kanan, dalam upacara dia tidak serius, dalam belajar dia tidak konsentrasi. Berarti apa yang kena? Akhlaknya. Oleh karena itu apa? Innama bu'istu liutamimma makharimal akhlak. Kalau memang menjadikan Rasul itu sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan bagi kita, yang penting dalam kehidupannya harus kita contoh, kita teladani bagaimana sikap dan perilaku Nabi. Salah satu sikap dan perilaku Nabi itu adalah berakhlak mulia, budi pekerti yang baik, tutur sapanya yang bagus, ramah, nyaman, tentram. Yang kedua, dia rajin beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran, tidak pernah dia meninggalkan zikir kepada Allah. Kenapa? Dengan rajin dia salat, rajin baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, apa kata Tuhan? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan menyebutku hatimu akan tentram. Salah satu di antara cara menyebut Allah itu adalah berzikir, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan keimanan, keilmuan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bertekadlah, berjanjilah bahwa saya menjadi kader Muhammadiyah yang setia berjuang demi izul Islam wal muslimin masa depan. Kenapa? Orang yang berjuang untuk kepentingan Islam itu adalah mampu memadukan antara konsep pikir dan zikir. Artinya apa? Intelektualnya bagus, tetapi dadanya penuh dengan berzikir kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu santriwan dan santriwati yang berbahagia. Oleh karena itu orang bijak berkata, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Ilmu, iman, seni harus kita padukan dalam kehidupan kita. Selamat belajar, semoga kalian menjadi generasi yang hebat bermartabat, generasi yang mandiri berprestasi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.